Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, bertemu kembali untuk pertemuan yang ketiga pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Kita akan mempelajari tentang tata cara pengurusan jenazah bersama saya, Asep Syifuddin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pelajaran kita dengan mengenal pengertian dan hukum dalam pengurusan jenazah. Jenazah adalah orang yang telah meninggal dunia, yang jiwa dan raganya sudah tidak berdaya. Jadi ketika manusia sudah tidak bisa melakukan aktivitas, sudah tidak bernapas, detak jantung berhenti, itulah jenazah. Hukum dalam pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, wajib kifayah, yakni kewajiban yang jika dikerjakan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban sebagian umat Islam lainnya. Jadi kewajiban yang bisa digugurkan oleh sekelompok orang yang lain. Namun jika tidak ada yang mengerjakan, maka kita semua akan mendapatkan dosa dari kewajiban yang telah terabaikan. Syarat orang-orang yang mengurus jenazah. Jadi tidak semua orang bisa boleh mengurus jenazah. Syarat yang pertama harus benar-benar ikhlas. Dia mengurus jenazah tidak dengan tujuan untuk memperoleh upah. Yang kedua, dia mampu dan yakin bisa menutupi aib jenazah dan tidak menyebarluaskan keburukan yang telah dilihat. Kemudian, yang perlu diperhatikan sebelum kita mengurus jenazah. Pertama, kalau kita lihat mata belum terpejam, maka segera kita memejamkan. Baca basmalah, membaca sholawat. Kita tutup matanya dengan kedua tangan kita. Kedua, apabila mulutnya masih terbuka, segera kita tutup. Kalau nggak bisa dengan tangan kita, tutup dengan kita ikatkan dagunya pada kepalanya. Yang ketiga, menutup seluruh badannya dengan kain agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, memberikan informasi kematian kepada keluarga, kerabat, teman-temannya, sanak famili, kerabatnya, tetangga-tetangganya, diinformasikan. Kalau mungkin itu adalah hal terakhir ia berada di dunia. Yang kelima, segera mempersiapkan keempat hal yang diwajibkan. Yang masih hidup kepada yang sudah meninggal dunia. Tata cara pengurusan jenazah. Ini kewajiban kita yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Yang pertama, memandikan. Jadi jangan dibiarkan jenazah itu mandi sendiri. Kita yang hidup harus memandikan. Kalau dia bisa mandi sendiri, nah berarti bukan jenazah. Yang kedua, mengkafani, bungkus dengan kain kafan. Yang ketiga, menyolatkan, dan yang keempat, mengubur. Satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang memandikan jenazah. Hukumnya sebagaimana di awal, memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi dibebankan kewajiban kepada sekelompok orang, apabila sudah dikerjakan maka yang lain. Yang kedua, orang yang diperbolehkan memandikan jenazah, kalau laki-laki sebaiknya anak laki-laki, bapak, kakek, kerabat dekat, mahram laki-laki,
dan istri. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, ya bisa anak perempuan ya. Kalau memang anaknya sudah cukup usia, ibunya, neneknya, saudara perempuannya, atau mahramnya, ya, kerabat dekat. Dan kalau dari kerabat dekatnya sebaiknya dari pihak perempuan, jangan dari pihak suami. Atau suaminya juga boleh. Yang ketiga, peralatan yang harus diperlukan ketika memandikan jenazah harus segera disiapkan. Air secukupnya, air yang suci, mensucikan, sabun mandi, sampo, handuk, kain, ya, kapur barus, tempat duduk orang yang memandikan, kemudian dibuatkan tempat kecil untuk aliran air saat memandikan. Selanjutnya kita akan mempelajari teknis secara langsungnya bagaimana secara memandikan jenazah. Pertama, ketika memandikan jenazah dianjurkan untuk menutupi aurat jenazah dan melepas pakaiannya serta menutupinya dari pandang orang banyak. Ya, ketika jenazahnya sudah tidak menggunakan pakaian, sudah jenazah, dibuat satir, dibuat penutup ya, kanan kiri depan belakang, sehingga yang melihat jenazah hanya orang yang memandikan, dan itu pun tetap diberikan kain penutup, jadi jangan dibiarkan telanjang bulat begitu saja. Kemudian sebaiknya tempat pemandian atau papan agak sedikit dimiringkan ke arah kedua kaki, supaya air dan apa yang keluar dari jasad itu mudah mengalir, jadi nggak menggenang. Selanjutnya yang ketiga, ya, setelah itu orang yang memandikan jenazah memulai melunakkan persediaan jenazah, diurut, ditarik-tarik, ya, batuk-batuk, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak, jadi kukunya yang panjang-panjang dicek, ya, dibersihin. Kemudian selanjutnya kemudian kepala jenazah diangkat hampir mendekati posisi duduk. Ini proses awal pemandian, ini belum mulai. Duduk, kemudian diurut perutnya dengan perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang masih ada dalam perut. Jadi jangan sampai orang yang sudah meninggal dunia, jenazah itu membawa kotoran ke dalam kuburnya. Makanya kebanyakan kita temukan banyak orang yang meninggal dunia ya, diawali sebenarnya tidak pengen makan ya, apalagi orang sudah tua sakit ya, itu tuh mengosongkan perut. Nah, ketika ada yang keluar maka harus segera disiram dengan air supaya tidak tercium bau dengan orang-orang di sekitar. Kemudian selanjutnya tugas yang memandikan hendaknya mengenakan lipatan kain pada tangannya. Jadi di ujung tangannya itu ya, tangannya telapak tangan itu dibelitkanlah kain ya, bisa kain kapan atau kain biasa ya, atau bisa juga menggunakan sarung tangan ya. Buat apa? Untuk membersihkan kotoran yang tadi keluar baik melalui kuku maupun melalui dubur ya. Dan ingat nggak usah sambil dilihatin ya atau melihat langsung auratnya, tetap kita jaga kehormatan dari jenazah tersebut. Itu pun kalau jenazahnya sudah usianya 7 tahun. Jadi kalau masih anak-anak jadi untuk menjaga. Selanjutnya petugas ini berniat ya, berarti niat untuk memandikan jenazah. Diawali dengan membaca basmalah. Selanjutnya kemudian petugas mewudukan jenazah sebagaimana wudunya orang salat. Namun jangan nggak perlu memasukkan air ke dalam hidung atau mulut jenazah. Kembali cukup menggunakan jari-jari membersihkan gigi atau mulut jenazah, tapi jangan dikumurkan. Ini udah nggak bisa percaya lagi. Selanjutnya rambutnya dicuci,
Ramasi rambutnya, jenggotnya dengan perasan daun bidara atau busa sabun. Kemudian sisa perasan daun bidara tersebut digunakan untuk membasuh sekujur jasad. Setelah itu membasuh anggota badan jenazah sebelah kanan, mulai dari sisi kanan tengkuk, kemudian tangan, ya, bahu kanannya, kemudian belahan dadanya yang sebelah kanan, kemudian sisi tubuhnya yang sebelah kanan, pahanya, betis, telapak kakinya sebelah kanan. Jadi awalnya dengan sebelah kanan dulu terlebih dahulu semua. Sebelah kanan selesai, baru dilanjutkan agak dimiringin tubuhnya miring ke sebelah kiri, basuh belahan punggungnya yang sebelah kanan, jadi biar ada di atas bawah sebelah kanannya. Dengan cara yang sama petugas membasuh anggota tubuh yang sebelah kiri, jadi sama. Setelah selesai dari yang semua sampai paha, betis, kaki, dimiringkan lagi, ya. Kemudian di bahu punggung sebelah kiri bersih, ya. Yang ketiga, membasuh atau bagian perut jenazah ada yang keluar atau darahnya, langsung segera disiram dengan air dibersihin, jangan sampai menunggu lama. Selanjutnya, apabila sudah bersih, ya, yakin bersih, maka kewajiban memandikan jenazah dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Wajibnya 1 kali, ya. Dan mustahab atau disunahkan dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi ulangi lagi, sebelah kanan lagi, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau belum bersih juga boleh ditambah lagi sampai bersih atau sampai 7 kali. Silakan juga untuk menambah kapur barus pada pemandian yang terakhir, karena bisa membuat wangi sengaja dan 7 kali. Nah, tadi di awal dipersiapkan ada daun bidara sebagai pembersih, kemudian ada kapur barus. Kemudian dianjurkan agar air yang dipakai untuk memandikan jenazah adalah air yang sejuk, jangan menggunakan air yang panas, adem, ya. Kecuali kalau memang dibutuhkan air panas buat menghilangkan kotoran-kotoran yang masih melekat, bolehkan juga menggunakan sabun untuk menghilangkan. Nah, semua selanjutnya kalau diperhatikan ketika membersihkan, ya, kotoran jangan mengerik atau menggosok tubuh jenazah dengan keras. Jadi semampunya, sebisanya, jangan sampai melukai anggota tubuhnya. Dibolehkan juga membersihkan gigi jenazah dengan siwak atau sikat gigi, menyisir rambut jenazah, ya, rambutnya itu akan mudah menjatuh sisir, ya. Setelah selesai, mandi selesai, ya, tugas melapnya dengan kain atau semisalnya, kemudian motong kumisnya, dirapihin kumisnya kalau laki-laki. Kuku-kukunya jika panjang dipotong, kalau tadi di awal belum dipotong, ya, cabut di bulu ketiaknya. Kemudian diletakkan semua potongan itu bersama di dalam kain kafan, jadi jangan dibuang gitu aja. Bila jenazahnya perempuan atau wanita, maka rambutnya itu dipilih, dicocang menjadi 3 pilihan, lalu diletakkan di belakang. Terakhir, ya, yang perlu diingat bahwa prosesi pemandian jenazah sebenarnya berjumlah ganjil 1, 3, 5, atau 7, dan yang wajibnya itu 1 kali. Tapi boleh 3-7 kali jika memang belum bersih. Nah, sebelum ditentukan akhirnya, sebelum dikafani, pastikan anggota tubuhnya sudah dibersihkan semua, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ketika sudah selesai, ditutup kembali menggunakan kain yang sudah disiapkan sebelum nanti dikafani. Cukup sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan, kalian tulis di kolom komentar. Akhirnya, demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya, bisa menambah keilmuan kita. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.